Kami di sini akan mepresentasikan tugas kami, tugas PPKN KD8 tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdiri dari dua jenis, yaitu hubungan struktural pemerintah pusat dan juga hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Hubungan struktural akan menghasilkan desentralisasi politik. Desentralisasi secara bahasa artinya adalah terlepas dari pusat. Dalam konteks kali ini artinya pemerintah pusat akan memberikan wewenang atau kekuasaan kepada pemerintah daerah. Lalu yang kedua adalah hubungan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan kali ini akan memberikan hak otonomi kepada suatu daerah. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Desentralisasi politik berupa pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak dan mengurus kepentingan dari rumah-rumah tangga, badan-badan politik. Lalu desentralisasi fungsional berupa pemberian hak kepada golongan tertentu untuk mengurus kepentingan tertentu dalam masyarakat. 3. Desentralisasi kebudayaan berupa pembelajaran hak kepada golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri. Lalu jenis hubungan pemerintah pusat dan daerah yang kedua adalah hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Hubungan fungsional akan menghasilkan otonomi daerah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Otonomi daerah adalah hak suatu daerah untuk mengelola dan mengatur kekuasaannya di daerah tersebut secara mandiri, terlepas dari pemerintah pusat. Ya, lalu landasan hukum dari otonomi daerah akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komitmen Nasional Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1943 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. 3. Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintah Indonesia Timur. Lalu kedudukan dan peran pemerintah dalam hal kali ini adalah Kedudukan dan peran pemerintah daerah. 1. Mengatur kewenangan pemerintah daerah. 2. Berkedudukan di daerah khusus. 3. Berperan sebagai perangkat daerah pelaksana otonomi daerah. 4. Berperan sebagai DPRD. 5. Berperan dalam proses pemilihan kepala daerah. 6. Sebagai perda tentang keuangan daerah. Lalu contoh dari desentralisasi politik adalah dengan diadakannya pemerintah-pemerintah daerah seperti halnya bupati, gubernur, ataupun kepala desa. Kemudian contoh dari otonomi daerah adalah pemberian hak dan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, seperti halnya pemberian wewenang untuk kepala desa untuk mengatur dana yang diberikan oleh pemerintah. Terserah kepala desa tersebut ingin menggunakan dana tersebut untuk apa. Itu adalah beberapa contoh dari otonomi daerah. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena kami juga manusia seperti biasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.